Pemirsa, aksi bunuh diri dari keluarga terduga pelaku teroris bukan pertama kali terjadi. Bagaimana fenomena dan jaringan terduga teroris di Sibolga telah hadir bersama kami pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam. Mas Ridwan, jika kita lihat dalam kasus di Sibolga ketika suami sudah tertangkap oleh polisi, kemudian justru istri dari terduga teroris ini nekat meledakkan diri bersama anak-anaknya. Bagaimana analisa Anda? Ini sebenarnya peristiwa kedua ya. Jadi setelah Mei 2018 terjadi serangan besar di Surabaya, di situ juga melibatkan istri dan anak-anak, sekarang terjadi di Sibolga. Ini menunjukkan bahwa indoktrinasi faham, ideologisasi faham itu sudah benar-benar masuk ke level keluarga, Mbak Rara. Jadi seorang istri merasa lebih baik dia istihadah, aksi meledakkan diri daripada ditangkap polisi. Ya, saya kira ini menjadi red alert ya, warning buat kita supaya tidak menyepelekan kelompok-kelompok perempuan di JAD. Selama ini pandangan dari para pengamat, analis, pakar keamanan soal terorisme itu melihat figur laki-lakinya. Berapa laki-laki yang ditangkap, berapa laki-laki yang dipenjara dan seterusnya. Tetapi jarang yang kemudian fokus melihat bagaimana hubungan keluarga, istrinya, kekerabatan antara perempuan dalam grup itu. Ya, setelah kasus Surabaya dan Sibolga, saya kira ini harus segera diamati. Karena saat ini harus kita buka datanya di lapas-lapas kita, mayoritas yang ditangkap laki-laki. Nah, yang perempuan nggak ada. Tapi kalau bisa kita lihat di kasus Sibolga ini, sebetulnya ada masa negosiasi ketika kemudian pihak penegak hukum mencoba untuk berkomunikasi dan membujuk sang istri untuk menyerahkan diri. Ya, memang prosesnya sudah dilakukan dan secara prosedur itu kan tidak salah. Justru menurut saya ini langkah yang sangat baik dan terukur ya oleh Polda Sumatera Utara, oleh Densus 88. Tidak langsung kemudian merangsek ke dalam dengan kekuatan penuh. Tetapi yang harus kita lihat adalah pada proses negosiasi itu, jeda antara waktu mulai habis Isya sekitar 19.30 sampai 1.30 itu sebenarnya tidak boleh kosong. Nah, ini kan nanti akan dicek apakah ada waktu kosong di situ sehingga ada waktu di mana si istri ini berpikir ya sudah saya lebih baik meledakkan diri. Kalau kemudian negosiasinya secara intensif, saya kira tidak akan sempat untuk berpikiran seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang negosiatornya, Mbak Rara. Ini seharusnya, idealnya dilakukan oleh polwan berjilbab dan melakukan pendekatan dengan pendekatan humanis perempuan. Nah, kita belum tahu karena Mabes Polri juga belum merilis total bagaimana situasi negosiasinya saat itu. Tetapi kalau itu kemudian dilakukan secara prosedural, saya kira sudah prosedural. Tadi Anda katakan dengan jaringan JAD, artinya Anda melihat dengan pola seperti ini, memang ini afiliasinya terhadap jaringan JAD seperti itu? Ya betul, karena dari yang tertangkap hidup itu kan sudah dapat datanya. Di situ ada handphonenya, kemudian di forensik, dan ini terkait dengan salah seorang nama mantan napi terorisme yang sudah keluar dari penjara, tetapi saya belum bisa sebut namanya karena sedang dalam proses pengejaran oleh Densus 88, dan ini adalah jaringan lama. Jaringan lama yang kemudian kembali melakukan perekrutan di Sumatera, perekrutan di Lampung, perekrutan di daerah-daerah di luar Jawa. Dan kemudian mengembangkan sel di sana. Artinya AH yang sudah tertangkap ini merupakan pemain lama seperti itu? Bukan, yang merekrut AH. Yang merekrut si Husein alias Abu Husna ini apa? Dia tidak menjadi bagian dari residivisme, tetapi dia direkrut oleh residivis. Jadi ini sebenarnya baru. Ini juga diduga istri terduga teroris ini meledakkan diri dengan bom lontong seperti itu, dan kita lihat dari bom jenisnya ini sama dengan yang ditemukan terduga teroris di Lampung. Artinya ini memang ada kaitannya seperti itu. Karakter JAD memang dari dulu mereka menggunakan low eksplosif dan bom yang mudah dibawa. Bom lontong, bom pipa itu mudah dimasukkan ransel, mudah dibawa traveling. Sehingga karakteristik itu menjadi salah satu tambahan keyakinan penyidik bahwa ini memang jejaring JAD. Karena karakteristik JAD selalu dengan light bomb. Bom yang mudah dipindahkan, bom yang low eksplosif, tetapi secara bahaya dia juga sama bahaya dengan high eksplosif. Karena membuat nyawa manusia bisa hilang. Dengan melihat adanya, apakah ini bisa dikatakan adanya eskalasi gerakan terorisme? Apakah kemudian otoritas penegak keamanan juga harus kemudian lebih waspada lagi? Saya kira hari ini kan kita 34 hari ya sebelum Pilpres. Dan ini menurut saya
blessing in disguise namanya, Mbak Rara. Jadi ini kayak semacam berkah di tengah musibah. Kenapa? Karena si R yang di Lampung itu, dia baru terungkap ketika keluarganya melapor. Ya. Bayangkan kalau keluarganya tidak melapor, berarti jaringan ini kan tidak terungkap. Dengan terungkapnya jaringan R, Lampung, kemudian di forensik handphonenya ketemu Pontianak, Pontianak kemudian ketemu Sibolga, saya kira polisi masih punya waktu selama 30 hari ke depan dan seterusnya untuk melakukan deteksi dini, pencegahan dini supaya kelompok-kelompok serupa, sisa-sisa jejaring yang mungkin saja melakukan planning attack, melakukan koordinasi serangan teror menjelang Pilpres itu segera dicegah. Kalau tidak ada kejadian ini, kita merasa situasi sudah oke. Kita merasa situasi akan aman. Tetapi dengan adanya kasus Lampung, kasus Sibolga, ini saya kira harus membuat kewaspadaan nasional meningkat. Tentu tidak kemudian harus menimbulkan kepanikan massa. Mas Ridwan tadi katakan setelah kemudian ditangkap terduga teroris di Lampung, kemudian berhasil diungkap di Pontianak, kemudian kita lihat ternyata jaringannya ada di Sibolga. Ini wilayah mana lagi yang kemudian memang harus dipetakan oleh polisi agar kemudian bisa diantisipasi gerakan ataupun sel-sel terorismenya? Ya, JAD itu kan selalu dinamis permasalahannya. Di pojok pimpinannya Aman Abdurrahman sudah tertangkap, 13 orang pimpinan utamanya tertangkap, tetapi sel-selnya yang di luar penjara kan bergerak terus, dinamis terus. Belum lagi ditambahkan mantan narapidana yang keluar dari penjara. Dan dia belum tentu berhasil terderadikalisasi. Bisa saja dia mengaku, ya sudah saya ikut deradikalisasi, saya ikut syarat-syarat pembebasan, begitu bebas kembali lagi membuat jaringan, kembali lagi merekrut orang. Nah ini saya kira harus menjadi perhatian khusus, terutama pengawasan terhadap mantan-mantan napi. Karena siapa yang kemudian mengawasi? Ini menjadi kebingungan nih. BNPT bilang, oh ini ranahnya polisi, polisi bilang, iya ini ranahnya intelijen. Jadi jangan saling lempar karena waktunya sudah mepet. Harus segera kemudian dilakukan rekap data, di mana posisi mantan napi, kemungkinan mereka akan merekrut siapa, itu harus segera dilakukan. Kasus Lampung ini menjadi lampu merah. Artinya memang di semua sektor ini harus diwaspadai dan harus ada kinerja lintas aparat penegak hukum juga seperti yang harus digarisbawahi tebal oleh kita semua, Mbak Rara, adalah keterlibatan perempuan. Keterlibatan wanita ini juga harus benar-benar diawasi. Baik. Mas Ridwan, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Terima kasih.